Rasmat, saya nggak akan lepas kamu, akan kejap kamu gue kejar. Baru kau tahu siapa Hotman Paris, oke? Ini dokter asli, lulus cum laude. Ijazah gue nggak ada yang palsu. Berarti sekarang Dia bukan kelas gue, ngapain gue dendam sih? jadi hanya Gimana bisa meniku berbekas sama Lamborghini berjajaran? Gimana sih? I don't even know him before. Saya nggak kenal dia. Itu sama FBI itu juga, federasi, bapak itu kan. Siapa lu? Satu pun nggak ada yang gua kenal. Nggak ada satu pun yang masuk level gua, nggak ada. kan kemarin Kim sempat Ya nanti, ini kan masih penyelidikan. Sesudah itu nanti akan didalami apakah naik tersangka, itu nanti proses berikutnya. Jadi lagi pemeriksaan saksi ahli. Di Atlas itu banyak selebriti, ribuan ya. Bahkan hampir semuanya minta foto. Terus ada pengusaha bawa dia ke dekat saya say hello, tapi saya nggak mau salaman. Kenapa bang? Kan Ya pokoknya ya, saya bilang tunggu proses hukum. Nanti lihat dulu gitu loh. Tapi saya juga nggak marah. Saya senyum aja. So gitu aja. Hanya kebetulan saya kan di tempat tinggi. Saya cuma gini-gini doang. Sama teman itu mau disuruh salamin, lah nanti aja. Tunggu proses hukum itu. Tapi saya nggak marahin dia. Saya juga nggak benci. Saya juga senyum. Hai gitu loh. berarti sudah bertemu langsung ya? Ya bertemu langsung nggak juga, karena itu kan ribuan orang. Iya kan? Gitu. Saya lagi dansa-dansa gini, tiba-tiba ada pengusaha bawa dia, ini Kim, katanya. Hai, gitu aja gue bilang. Mau disuruh salaman, hai lagi gue bilang, nggak jadi salaman. Intinya adalah kita itu harus kasih perhatian. Saya juga, anak saya juga misalnya kalau ada apa yang dipersoalkan, kita ada. Makanya saya selalu bilang di medsos saya boleh nakal, tapi setiap anak membutuhkan saya sama istri, saya selalu ada. Percayalah, saya kasih contoh. Waktu saya masih dekat sama artis yang terkenal itu, mulanya biasa saja. Kalau kita lagi di Bali hari Minggu, yang pertama saya telepon begitu bangun pagi adalah telepon ke rumah. Sudah siap-siap ke gereja, supir sudah ada, kan sekolah Minggu kan. Kalau udah siap semuanya baru, ya ayo renang lagi yuk. Dia terbuka kemarin ulang tahun ibunya sampai masing-masing bawa pacarnya. Ada kan di medsos gue tuh. Itu semua yang cewek yang wajah Chinese itu calon mantu semua tuh. Dan itu apa ya bang ya? Yang bungsu malah duluan mau nikah. Jadi kemarin waktu saya ke Bali itu, makanya saya kan kembali sama istri. Yang kemarin saya tanggal 16 ke Bali, tanggal 14 saya sama istri sekaligus juga ke klub yang saya salah satu pemiliknya. Tapi waktu itu juga acara lamaran. Berkenalan sama orang tua, kebetulan orang tuanya tinggal di Bali. Bang, kenapa sih Pris? Kenapa Pris dulu Ya itu jodoh, bagaimana tahu. Saya udah bilang sama Pris, lu ngapain sih cuma satu pacar gitu loh. Berarti dia setia. Baru ntar kau rasa nyesal deh kau nanti, gue bilang. Ya, dia udah 3 tahun tetap setia, ya mungkin beda sama bapaknya. Kalau gua kan loncat sini, loncat sana. Oh, rencana kapan? Belum tahu, tergantung nanti. Biasanya kan kalau acara itu kan bisa bulanan, tapi sudah resmi orang tuanya udah setuju. Kita udah makan sama-sama, keluarga wanita sama keluarga saya makan sama istri saya di Bali tanggal 16 kita makan sama-sama. Nah sebenarnya anak saya itu sudah lama melakukan praktek hukum mewakili saya, bukan lagi baru. Kebetulan kasus Alfamart termasuk yang menonjol, tapi sudah banyak banget itu. Anak saya kan 3 pengacara, 3-tiganya lulusan Fakultas Hukum dari Inggris. Bahkan yang cewek pernah ke lulusan Inggris dan juga pernah ke Harvard Law School, sudah menjadi pengacara di kantor pengacara Inggris, ditempatkan di Singapura, dan sekarang dia lagi talk show di mana-mana tentang mental health. Jadi dia bukan hanya bicara hukum. Sedangkan yang Frank, yang anak itu Felicia, putri saya yang kedua, anak saya yang pertama Frank itu lulusan London juga. Dia sudah lama sebagai pengacara bisnis juga. Dia malah salah satu tangan kanan saya di kantor. Cuma orangnya mirip ibunya, agak low profile. Itu yang saya agak sesalkan. Nggak mau pamer gitu loh. Ya itu mobil mewah saya aja banyak di garasi, dia nggak pernah mau pakai. Nggak pernah dipakai itu, Jan. Ya ini biasa aja gitu loh, untuk apa? Putri saya beli mobil Bentley harga puluhan miliar dulu, cuma sekali dipakai. Dia cuma paling suka pakai mobil Alphard, udah. Benar-benar contoh ibunya nggak ada. Coba lihat di medsos mereka nggak ada yang pamer satu. Cuman gue yang pamer. Yang kecil juga, yang kecil lebih parah lagi kalamnya, lebih parah kalamnya. Yang namanya Pritz, juga lulusan dari Inggris, itu lebih parah lagi, lebih kalam lagi. Tapi semua lawyer gitu loh. Semuanya nggak tahu
gen biologis ibunya turun. Bukan saya. Kalau saya dulu waktu muda malah gua bayar wartawan agar gua masuk TV. Semua bidang mereka, karena saya ini kan multi talent, semua bidang saya tanganin gitu loh. Semua bidang mereka bahkan itu Frank udah sering saya bawa sidang arbitrase internasional, sudah sidang beberapa kali di Singapura. Itu Felicia ya, biar Anda tahu, tidak ada kesuksesan yang ditempuh dengan gampang. Waktu anak-anak saya SMA ya, biar ini saya kasih tahu nih, selama musim summer di Eropa atau di Amerika, Juni sampai Agustus itu, istri saya itu sibuk ngantar anak-anak, tahu nggak kemana? Felicia itu umur 17 sudah diantar oleh ibunya untuk summer school namanya itu, ke Cambridge, ke Oxford. Bahkan Felicia itu umur 17 sudah pernah magang di pengadilan di London. Magang beneran, ikuti persidangan gitu loh. Yang semua mereka udah pernah, apalagi yang bungsu itu dulu pernah saya waktu masih SMA saya kirim ke Amerika, saya kirim ke London, jadi memang duit saya itu benar-benar habis investasi untuk anak gitu loh. Jadi kalaupun saya sekarang pesta-pesta, sudah waktunya menikmati, jangan salahin gua dong, tugasku udah selesai gitu loh. Dia itu karena lama di London, dia banyak mendalami mental health, dan juga dia dari kecil kan udah di sekolah bule ya. Dia dari sekolah bule, dan dia juga banyak berkecimpung di hal-hal yang berat sekarang ini, karena dia adalah pengacara internasional di Singapura. Jadi dia banyak mendalami hal non hukum juga. Dia juga ikut pemegang saham itu pembalut wanita ya. Saya juga mengajarin mereka untuk berbisnis. Pokoknya saya mengajarkan mereka untuk udahlah, capailah prestasi sebanyak mungkin. Nggak usah terlalu takut sama orang, jangan pedulikan apa kata orang, tapi pedulilah apa yang kau yakini benar. Sempat separah itu Bang, kabarnya sempat mau. Oh nggak pernah, cuma ya biasalah karena anak itu kan lama di London, kesepian, ya itu bisa aja namanya kan jauh dari orang tua. Jadi dia kadang suka gimana lah ya, emosional, kesepian, tapi nggak sampai apa-apa gitu loh. Nggak sampai orang dia sampai, kalau nggak dia gimana bisa lulus dari, bagaimana dia lulus terbaik dari salah satu universitas terbaik di London. Ya. Felicia itu justru Anda udah lihat di medsos dia itu. Waktu dia kan sebelum dia pengacara di Singapura, kan dia pengacara di internasional juga di Jakarta. Dia itu tiap Sabtu Minggu ngajar di sekolah. Anda lihat di medsos saya, di sekolah-sekolah tergolong ekonomi rendah. Dia banyak itu, tiap satu minggu itu dia di rumah, dia pergi ke daerah pinggiran ngajar bahasa Inggris. Dan situ sudah bahkan waktu Lebaran kemarin dia malah nitipin saya untuk oleh-oleh untuk semua bekas murid-muridnya ya. Jadi waktu dia masih 1 tahun di kantor pengacara yang masih grupnya Pricewaterhouse di Jakarta internasional, dia itu Sabtu Minggu nggak pernah di rumah, sudah di Bukit Subur, ada ke daerah paling ujung Priok, kemana-mana ngajar bahasa Inggris dia, tanpa mengharap. Dia aja pernah nggak dia pamer, dia nggak pernah pamer harta, nggak kayak bapaknya pamer berlian gitu. Malah mereka semua musuhan sama gua gara-gara gua pamer. Itu mereka itu adalah semacam kontrol bagi saya. Aku sering hapus medsos gara-gara marah mereka. Pak hapus itu, Pak hapus itu. Kadang-kadang gua berantem, emang gua pernah berantem. Suka-suka gua bilang, itu kan medsos gua gitu. Ya udah, gitu. Bang, soal Kim dong Bang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.